bahwa policy perusahaan, kebijakan perusahaan harus menggunakan harus selalu memperhatikan aspek A, B, C. Manajer level atas menyampaikan kepada manajer level menengah. Nah, kalau kemudian manajer level menengah menyampaikan kepada manajer level bawah bahwa kebijakan perusahaan harus memperhatikan aspek A dan B saja, dia ngomong ke sini ke manajer level bawah, maka bisa dikatakan bahwa di sini terjadi distorsi, penyimpangan dari pesan aslinya. Sehingga kemudian si manajer level bawah semata-mata hanya tahu bahwa untuk mempertimbangkan, untuk membuat satu kebijakan perusahaan harus mempertimbangkan aspek A dan B semata, yang C-nya tidak diperhatikan. Karena kemudian ada distorsi, ada penyimpangan informasi dari proses komunikasi yang ada di manajer level atas dan manajer level tengah. Sehingga kemudian buku kita menyatakan kalau jenjang manajerialnya itu tidak sebanyak itu, misalnya adalah manajer level atas, manajer level menengahnya ini tidak ada, maka semata-mata hanya ada manajer level atas dan manajer level bawah. Susah tangan saya. Semata-mata hanya ada manajer level atas dan manajer level bawah, maka distorsi, penyimpangan informasinya akan lebih sedikit. Karena dari manajer level atas dia akan langsung ngomong kepada, tolong perhatikan aspek A, B, C untuk membuat keputusan. Langsung diomongkan pada manajer level bawah. Jadi penyimpangan pesan, itu yang dimaksud dengan manajer level bawah. Oke, Mbak DJ silahkan. Baik, nggak apa-apa ya kalau memang sudah harus keluar dari proses diskusi kita. Distorsi adalah pergeseran bentuk atau bentuk dari benda lesan akibat dari penyusutan. Baik, itu yang disampaikan oleh Mbak Luh begitu. Dalam konteks ini adalah penyimpangan dari informasi awalnya, penyimpangan pesan dari informasi awalnya. Semoga bisa dipahami ya Mbak Rismayanti ya. Oke, baik. Nah, sampai di sini kita lanjutkan dulu ya materinya. Ada media komunikasi, kemudian kendala komunikasi juga terjadi, jejaring komunikasi ada berbagai terjadi, jejaring komunikasi ada berbagai macam bentuknya di situ, sampai kemudian ada komunikasi formal. Sama-sama Mbak, terima kasih. Dan juga ada komunikasi yang informal. Kelas kita udah jalan lama ya, tinggal 30 menit lagi, sekitaran 30 menit lagi. Oke, sip. Nah, kita masuk pada materi motivasi. Nanti kita juga akan lanjut kepada pertanyaan apa yang dimaksud dengan motivasi proses ya, tadi ya yang ditanyakan ya. Baik, motivasi. Apa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan psikologis yang menghasilkan arah, upaya, dan keuletan kerja. Jadi motivasi itu inner drivers, dorongan dari dalam individu untuk kemudian dia berperilaku kerja tertentu. Nah, di dalam teori-teori mengenai motivasi memang ada berbagai macam pembagian. Kita lihat di slide kita itu juga ada slide-nya, tapi kita masuk dulu di buku kita ya. Misalnya yang terkait dengan motivasi ada di halaman berapakah? Motivasi. Sudah ketemu teman-teman? Ada di halaman 11.30 ada penjelasan mengenai motivasi. Kemudian pada halaman 11.35 pada halaman 11.35 silahkan dibuka teman-teman. Di bagian yang terakhir ada penjelasan bahwa dalam perkembangan selanjutnya teori motivasi dapat digolongkan secara praktis ke dalam dua jenis, yaitu teori pemuasan kebutuhan atau content theory yang memfokuskan pada apa yang dimotivasi, dan kedua teori motivasi proses atau proses teori yang memfokuskan pada bagaimana memotivasi. Ada informasi semacam itu ya. Oke, yuk kita bahas coba satu-satu gitu. Kalau teori mengenai konten atau teori pemuasan kebutuhan itu membahas mengenai